satu hal yang sungguh luar biasa yang tidak diduga sama sekali. Inilah doa terkabul, yaitu istri Eyang diberikan kekuatan di luar dugaan. Inilah yang menyadarkan Eyang, apakah ini yang disebut panggilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eyang semuanya, di mana saja Anda berada, semoga hari-hari Anda semuanya dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah Eyang telah sampai ke tanah air setelah menjalankan ibadah umroh di tanah suci. Ada satu hal yang ingin Eyang sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya di mana saja, bahwa keberangkatan Eyang ke tanah suci inilah mungkin yang dikatakan panggilan Allah. Kenapa ini Eyang sampaikan? Karena begini, tidak dinyana, ya, sama sekali Eyang tidak dinyana ada pertanyaan dari istri Eyang. Istri Eyang tuh bertanya begini, Pak, apakah Bapak tidak tertarik untuk pergi umroh? Nah, saat itu Eyang sejenak berpikir, kemudian ya tertarik. Eyang jawab ya tertarik. Ya sudahlah. Pertanyaan itu sudah Eyang jawab, berlalu begitu saja. Dan satu hal lagi yang tidak dinyana secara tiba-tiba 2 hari kemudian, anak Eyang menelepon, menanyakan kepada Eyang, Eyang, mau pergi umroh nggak? Kalau mau, kata anak Eyang, kalau mau, saya, kata anak Eyang, bulan Juni tahun 2023 mau berangkat. Kalau berangkat, hayu bareng. Eyang jawab juga, siap. Gitu aja, siap. Udah, selesai saja. Tiba-tiba, sehari kemudian, saudara Eyang datang. Nah, biasa ngobrol-ngobrol sejenak. Kemudian, saudara Eyang tuh mengatakan begini, Mas, saya mau berangkat. Berangkat kemana? Berangkat umroh. Nah, di situ Eyang agak semacam terkejut atau bagaimana gitu. Oh, apakah ini yang disebut panggilan? Kapan berangkatnya? Bulan Desember. Nah, saat itu Eyang bulan November akhir. Wah, sebentar lagi dong. Oke. Nah, kemudian saya saat itu pas saudara yang masih, saya telepon anak yang telepon. Eyang bilang kepada anak Eyang, Mas, ini kebetulan Om datang mau berangkat bulan Desember. Ya boleh saja kalau Eyang mau berangkat dengan Om. Benar nih, ya nggak apa-apa. Berarti ada yang menemani. Ya udah, oke ya. Eyang bilang sama saudara, wah saya kan mau ada persiapan. Coba minta diantar, Eyang diantar akhirnya ke sehari kemudian diantarlah Eyang ke travel ya, dimana Eyang tidak mempunyai persiapan terutama paspor. Kemudian Eyang langsung daftar. Nah, proses dari pembuatan paspor itu tidak mengalami kesulitan, lancar semuanya. Mulai dari pembayarannya, kemudian segala sesuatu diberikan kelancaran. Padahal saat itu istri Eyang dalam kondisi kurang sehat. Nah, di sini yang menjadi kekhawatiran istri Eyang, termasuk anak Eyang juga mengkhawatirkan itu. Nah, karena kemudian ditanamkan di dalam hati bahwa ini adalah perjalanan jihad,
kemudian kita pasrah saja kepada Allah. Ya sudahlah. Yang penting bagaimanapun juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan. Karena yang ingat ada ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku akan perkenankan. Berdoa kepada Allah maka Allah akan memperkenankan. Nah saat itu Eyang berdoa, alhamdulillah. Nah tentunya persiapan karena kondisi istri yang kurang sehat, periksa ke dokter dan dokter mengizinkan. Tentunya dikasih banyak persiapan perbekalan obat. Nah satu hal di dalam perjalanan yang itu dikhawatirkan oleh Eyang dan anak-anak Eyang, kondisi istri. Satu hal yang sungguh luar biasa yang tidak diduga sama sekali. Inilah doa terkabul. Yaitu istri Eyang diberikan kekuatan di luar dugaan. Inilah yang menyadarkan Eyang, apakah ini yang disebut panggilan? Dengan kondisi yang seperti itu, alhamdulillah istri Eyang tadinya dalam berjalan itu tidak mampu, tetapi sampai di Madinah, ketika di hotel, perjalanan dari hotel ke Masjid Nabi, yaitu di Masjid Nabawi, alhamdulillah lancar. Subhanallah, ketika sampai di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf dan sa'i dengan mengelilingi tawaf Ka'bah 7 kali dan sa'i 7 kali. Alhamdulillah di Indonesia, di tanah air, ketika jalan saja tertatih-tatih. Tapi subhanallah, ketika sampai di tanah suci, terutama ketika tawaf dengan 7 kali berkeliling, diberikan kekuatan. Disitulah Eyang merasa takjub. Nah inilah, apalagi sampai di tanah suci, merasa nikmat sekali ketika melaksanakan sholat, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, luar biasa. Diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan ini suatu rahmat karunia Allah yang Allah telah berikan kepada hambanya. Itulah rasa yang ada di dalam dirinya saat itu dan hingga saat ini bisa menikmati nikmatnya rasa beribadah. Nah, mudah-mudahan kepada saudara-saudara Eyang, sahabat-sahabat Eyang, mudah-mudahan bisa melaksanakan dan mudah-mudahan Allah memanggilnya sehingga bisa berangkat ke tanah suci. Inilah pengalaman Eyang, pengalaman spiritualitas Eyang, yang mungkin ini yang disebut dengan panggilan. Dan banyak orang-orang yang sudah cukup tapi juga belum terpanggil. Maka marilah kita berdoa untuk saudara-saudara Eyang, sahabat-sahabat Eyang, agar bisa menjalankan kewajibannya, memenuhi panggilannya, dan mudah-mudahan juga terpanggil sehingga bisa berangkat ke tanah suci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras.